Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mayang Destina Putri, NPM 1975333 dari Program Studi Manajemen Informatika semester 3B Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Cisco Packet Tracer, yaitu yang chapter 2.5.5 Configure Initial Switch Setting. Di sini yang pertama kita harus mengisi user profile terlebih dahulu. Kemudian rules-rulesnya yang harus kita kerjakan itu ada di sini. Di sini kita memiliki 3 objektif, yaitu atau tujuannya. Yang pertama untuk verify the default switch configuration, configure a basic switch configuration, configure a MOTD banner, save configuration files to NVRAM. Yang kelima, configure S2. Di sini langsung ke instruksinya. Bagian yang pertama, verify the default switch configuration. Step yang pertama, enter privilege exec mode. Nah, di sini kita diminta untuk mengklik S1, kemudian membuka tab CLI-nya, kemudian klik enter, dan yang kedua, enter privilege exec mode by entering the enable command. Nah, langsung aja enter enable. Nah, jadi seperti ini bisa kita jalanin ya teman-teman. Yang part keduanya, examine the current switch configuration. Step 2-nya, kita diminta untuk memasukkan show running command. Ada banyak fast Ethernet interface does the switch have. Jadi di switch ini ada 24 fast Ethernet, kemudian gigabyte-nya ada 2. Yang ketiga, range value-nya itu antara 0 sampai 15. Nah, komen yang mana yang akan menampilkan current contents of non-volatile random access memory itu show running config ya, komennya. Kemudian kenapa sih kita why does the switch respond with startup config is not present? Itu karena yang password tadi itu tidak tersimpan di NVRAM, dia cuma kesimpan di RAM gitu. Lanjut ke yang part kedua, create a basic switch configuration. Step yang pertama, assign a name to a switch. Jadi di sini kita diminta untuk memberi nama switchnya. Nah, kemudian yang step ketiga, verify that console access is secure. Memastikan bahwa akses konsol itu sudah aman. Jadi kita ikutin aja dari perintah yang diminta.
Kemudian kita sampai ke step kelima, verify that privilege mode access is secure, memastikan bahwa privilege mode akses kita udah aman. Yang pertama, enter exit command again to log out of this switch. Oke. Setelah memasukkan password, kemudian password yang pertama itu adalah console password yang dikonfigurasikan untuk line con 0. Masukkan password untuk mengembalikan exit modenya user. Kemudian di step 6 kita ikuti rulesnya di sini yang harus kita masukkan. Di step yang ketujuh, verify that the enable secret password is added to the configuration file. Enter the show running config command again to verify the new enable secret password is configured. Jadi kita diminta untuk menunjukkan maksudnya memasukkan perintah show running config untuk memastikan bahwa password baru rahasia yang kita masukkan itu sudah terkonfigurasi. Di step yang ke-8, encrypt the enable and console password. Kemudian kita sampai ke part yang ketiga, yaitu mengkonfigurasikan sebuah MOTD banner. Di step yang pertama, configure a message of the day MOTD banner. Jadi kita diminta untuk mengkonfigurasikan sebuah pesan dari MOTD banner. Perintah-perintah yang harus kita masukkan ini bisa langsung saja kita masukkan. Jadi di sini ada pertanyaan, when will the banner be displayed? Kapan banner itu akan ditampilkan? Banner itu akan ditampilkan pesannya ketika seseorang mencoba memasuki switch melalui console port. Nah, kemudian yang kedua, kenapa harus setiap switch seharusnya memiliki MOTD banner? Nah, kenapa setiap switch harus memiliki MOTD banner? Harus memiliki MOTD banner itu untuk memperingatkan pengguna yang tidak sah bahwa akses dilarang, tetapi juga dapat digunakan untuk mengirim pesan ke personel jaringan atau teknisi, seperti pematian sistem yang akan datang atau siapa yang harus dihubungi untuk diakses.
Kemudian di part keempat, save and verify configuration files to NVRAM. Step yang pertama, verify that the configuration is accurate using the show run command. Jadi kita di sini memastikan bahwa konfigurasi itu sudah akurat melalui show run command. Jadi di sini kita ikuti perintahnya. Nah, di sini what is the shortest abbreviated version of the copy running config startup command? Jawabannya yaitu cop rs. Which command will display the contents of NVRAM? Jadi perintah apa yang akan menampilkan isi dari NVRAM, yaitu dengan perintah show startup config. Kemudian dari semua perubahan yang kita masukkan, rekam, apakah semua perubahan yang kita masukkan itu terekam di dalam file ini? Ya, karena sama aja seperti menjalankan konfigurasi. Kemudian di part yang kelima, configure S2. S2 ini switch yang kedua. Untuk mengkonfigurasikan S2 ada beberapa parameter yang harus diikuti, yaitu device name ada S2, kurang lebih sama seperti mengkonfigurasi switch yang pertama. Langsung saja. Oh, configure apa? Berarti ini sama ya S2 nya, sama kayak S1 ya? Part 5, yang part terakhir. Ya, S2. Terakhir lah, aku nonton di ini, susah banget. Beda.
Nah, konfigurasi switch yang kedua sudah selesai, kira-kira seperti ini. Nah, hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya sama maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.